Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Pada video kali ini kita akan menjelaskan sholawat yang bertali wasilah. Sholawat bukan hanya sekedar bacaan, ia pula sebagai bentuk doa, pujian, sanjungan yang bertali wasilah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kepada Rasulullah Muhammad, hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara harfiah, bersolawat berarti bertali wasilah, penghubung spiritual atau tawasul untuk sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran dalam Surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtagu ilaihil wasilah wazahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Kita garis bawahi wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi jelas kita harus mencari wasilah, bukan karena zat Allah tidak mampu sampai kepada kita secara langsung, melainkan kitalah yang tidak dapat sampai kepada zatnya. Wasilah itu bukan maklar, bukan pula calo, akan tetapi ia adalah sistem yang kodim, mutlak, baku, dan kekal. Saya tegaskan dengan hadis, tidak dapat memuat zatku, bumi dan langitku, kecuali hati hambaku yang mukmin, lunak dan tenang. Jadi hadis qudsi tersebut menegaskan bahwa bukan Allah yang tidak mampu sampai kepada kita, melainkan kitalah yang tidak mampu untuk sampai secara langsung kepada Allah, sehingga kita perlu bertali wasilah. Seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kadirun Yahya, yang sampai kepada matahari adalah cahaya matahari itu sendiri. Matahari dengan cahayanya tidaklah bercerai-berai dan tidak pula bersarikat. Unsur-unsur lain, juga gas-gas yang seringan-ringannya pun tak sampai, seperti neon, kripton, argon, helium, hidrogen, semua tak sampai, melainkan cahayanya matahari itu sendirilah yang akan sampai dan berhampir kepada matahari. Jika ada orang yang mengatakan mampu menuju kepada Allah tanpa wasilah, sangatlah bertentangan dengan ayat-ayat dan hadis qudsi yang disampaikan. Walaupun Allah itu dekat dan zatnya meliputi segalanya, kalau kita tidak temukan pembawa wasilah, maka amat jauhlah kita ini tak dapat menembus zatnya, melainkan hanya tahu sekedar namanya. Kau punya radio, sebut saja radio itu alat untuk menangkap frekuensi dan gelombang yang akan menghasilkan getaran berupa suara. Kalaulah radio yang disebutkan tadi mencari frekuensi R dan FM, jika tidak kau temukan pada saluran atau frekuensi 105.9 FM, maka tidak akan kita dapatkan frekuensi dan gelombangnya. Jangankan dibilang nyambung atau terhubung, kenal frekuensinya pun tidak. Walaupun si radio diletakkan dekat dengan pemancarnya sekalipun, jelas tidak akan ada hubungan. Jadi sampai di sini, apakah bisa Anda berhubungan langsung dengan Allah tanpa melalui wasilah? Jika Anda bisa, tolonglah tunjukkan jalan dan caranya.
Sesungguhnya Al-Quran adalah tali Allah. Satu ujungnya berada di tanganku, kata Allah, dan satunya ujungnya ada di tangan kekasihku. Di sana biaidikum ya, diartikan kalian. Tapi kalian yang ditunjuk itu berbagai tafsir. Maka saya mengambilnya justru yang bersungguh-sungguh dengan Al-Quran, yang bertali akan Al-Quran, yang qadim, yaitu para kekasihnya, para walinya. Seorang Nabi Muhammad saja bertali wasilah akan Allah dan Rasulullah Muhammad. Saat Nabi Mi'raj, ia menggunakan Al-Buraq sebagai wasilahnya untuk menghadap kepada Allah. Innallaha wa malaikatu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Jadi jelas ya di ayat itu bahwa Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Masa Allah itu membaca solawat, malaikat membaca solawat kepada seorang manusia, sedangkan Allah itu zat yang maha dari segalanya. Jadi artinya adalah bertali wasilah. Saya sederhanakan bahwa ada nur Allah, ada nur Muhammad, dan ada Nabi Muhammad yang sebagai seorang manusia biasa, di mana di balik Nabi Muhammad itu ada nur Muhammad, ada nur Allah itu sendiri. Saya akan tegaskan dengan surat Asy-Syura ayat 51, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang rasul. Jadi inilah yang dimaksud dengan bertali wasilah itu. Inilah yang dimaksud dengan bersolawat itu, karena ini condong kepada kata kerja atau pekerjaan, bukan hanya sebatas bacaan saja. Ini sudah dibuktikan ya dengan seorang Nabi Musa alaihissalam yang ia ingin berjumpa secara langsung dengan Allah di Bukit Tursina, maka Tursina itu akan hancur. Begitulah jika zat Allah langsung turun, langsung berbicara, bercakap-cakap kepada manusia, Tursina saja sampai hancur. Siapalah kita yang menganggap kita bisa sampai kepada Allah tanpa bertali wasilah? Semoga apa yang disampaikan sedikit ini ada hikmahnya, dan jika Anda ingin belajar, silahkan datang kepada surau-surau di seluruh Nusantara. Carilah Thariqah Naksabandiyah, Khalidiyah, Al-Mahdiyah. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.